Silakan. Oke, tadi saya nyampe hampir parkiran, saya tengok ada wanita berhijab lagi foto-foto. Wah, si kawan lah ini senang dia kalau saja telat ya. Nampak saya dari ujung saja dah datang atau birit-birit ke dalam. Oke, masya Allah ya. Kita mulai ibu-ibu ya. Baik, na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ila nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu Des yang saya hargai karena Allah, ibu-ibu semuanya yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini di Rimbo di kandang Rimbo ya. Saya sudah sering ceramah di sini, tidak juga tahu namanya. Hampir setiap pengajian yang di luar masjid di Pekanbaru sudah sering ke sini. Tapi ini alhamdulillah sepi karena hari Senin. Mantap juga ya kan. Sepi ya. Baik, alhamdulillah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kandang Rimbo. Oke. Alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Seperti biasa kita berdoa kepada Allah, siapapun kita yang hadir, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya salatan salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyuna Muhammad ibn Abdullah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tadi saya dengar bahwa program dari Nurul Mawaddah outdoor sekali 6 bulan. Ya, rupanya secara data saja 3 bulan 8 ni yang gak balo. Kita healing dulu ya kan, masya Allah. Ya. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Jadi seperti biasa saya pernah dengar dari Nurul Mawaddah bilang pengajian itu healing ya. Di rumah udah sibuk masak, mencuci, mengantar anak sekolah, bak putar-putar, jadi datanglah pengajian healing, masya Allah. Semoga kita termasuk dengan orang-orang yang senang dengan ilmu pengetahuan. Amin Allahumma amin. Hari ini kita bahas hadis arba'in. Sederhana aja, jangan payah-payah kali, tak jadi pula healing nanti. Kita akan belajar hadis arba'in nomor 36. Ada beberapa keutamaan dan kebaikan kita tentang kehidupan kita ini. Jadi hadis ini cukup panjang sih, secukupnya waktu, nanti sampai lebih kurang setengah 12, lebih sedikit kita bahas ya ibu-ibu ya. Kita lanjutkan hadis kita di hadis arba'in nomor 36 dari
dari Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, insyaallah hadis sahih, tentang bagaimana keutamaan kita selaku umat yang beriman. Bukan sekedar Islam tetapi umat yang beriman. Apa saja yang harus kita ambil iktibar dari hadis ini? Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ada poin pertama dari hadis ini, yaitu siapa aja yang meringankan kesusahan dari orang lain, maka Allah akan meringankan kesusahannya nanti di yaumil akhirat. Jadi siapapun kita yang di dunia ini meringankan kesusahan orang, maka Allah akan ringankan kesulitan kita di hari akhirat. Saya sudah pernah sampaikan kepada ibu-ibu bahwa hakim yang paling adil adalah Allah Azza wa Jalla. Innallaha ahkamul hakimin. Bahwa hakim yang paling adil adalah Allah. Dan saya sering bilang kepada jemaah, apapun yang tak selesai di dunia, kita akan bertanggungjawabkan di hari akhirat. Kita saling gontok-gontokan di dunia, dipertanggungjawabkan di akhirat. Barang orang yang kita pakai nggak kita kembalikan tanpa ada akad ikhlas, maka akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Jadi kalau main ke rumah kawan kehujanan, pinjam jilbabnya, balikkan. Ya kan, jangan tidak dibalikkan karena akadnya adalah hutang. Maka hutang yang tak selesai di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Apalagi orang-orang yang kita zolimi, orang-orang yang kita itu banyak tak kita maafkan, orang-orang yang kita salah dengan dia akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat, di hari perhitungan yaumul hisab. Kalau kita mau diringankan oleh Allah kesusahan di hari akhirat, maka mudahkanlah orang yang ada di dunia. Dengan memudahkan kesulitan orang yang ada di dunia, maka Allah akan mudahkan kesulitan kita yang ada di akhirat. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bagaimana cara memudahkan orang-orang yang berada di dunia? Yang pertama, mudahkanlah bil qaul, dengan perkataan kita, atau sinonimnya bil lisan, dengan lisan kita. Sekarang saya mau nanya kepada ibu-ibu semuanya, adakah orang yang pernah curhat kepada ibu? Kalau orang pernah curhat kepada ibu, cara menerima curhat orang itu ada regulasinya. Jangan kita menyusah-nyusahkan hidupnya dengan menakut-nakutinya. Misalnya nih, dia sedang ada masalah dengan anaknya, tak mau sholat, terus ibu malah sulit-sulitkan. Oh, kalau anak ibu tak sholat macam itu, nah ibu akan diminta pertanggungjawaban di hari akhir. Mantap pun sholat ibu, ibu masuk neraka. Makin susah orang jadinya. Jadi mudahkanlah dengan lisan kita. Bu, saya dengar dari ustazah dan ustaz, anak tak mau sholat itu, tugas kita adalah mengingatkan dan mendoakan. Mau atau tidaknya dia, urusan dia dengan Allah. Yang penting ibu udah ingatkan dia. Nanti kalau dia masuk neraka karena dia tidak sholat, ibu tetap akan masuk surga kok, Bu. Kenapa emangnya? Karena ibu sudah mengingatkan. Gitu. Bandingkan dengan orang lain, ringankan gemuruh hatinya. Tengok Bu, itu udah nggak sholat narkoba. Tengok tuh orang-orang banyak yang nggak sholat, terus orang-orang itu anaknya nggak sholat melawan. Ibu, anak ibu cuman nggak sholat, tapi dia baik, cuman nggak sholat, belum waktunya dapat hidayah, tapi kan dia nggak melawan. Ringankan beban hati orang, jangan dipersulit kalau orang curhat sama kita. Beberapa waktu yang lalu ada yang curhat ke saya. Dia punya 3 anak perempuan, anaknya 3-tiganya belum nikah, tapi versi duniawinya anaknya sukses. Menangis seakan-akan ada beban di pundaknya. Beban kali, aku risau anakku belum nikah, risau lagi anakku belum nikah. Kalau aku mati cemana, kalau aku mati cemana. Nah, gimana caranya kita meringankan beban? Jangan dibilang, iya juga ya Bu, kalau ibu mati anak ibu telantar loh Bu. Jangan kayak gitu. Iya juga Bu, aku tuh juga risau Bu kalau anak aku belum nikah. Iya ya Bu, wajar kok ibu risau aja lah Bu. Nggak kayak gitu. Ringankan kesusahan gemerusuk hati orang itu.
Ya, dibantu dia, islah dia. Nah itu Nurul Mawaddah, udah lama mengaji, harus mampu yang seperti itu. Caranya gimana, Bu? Ya, anak ibu belum nikah, itu kan takdir Allah. Ajak dia menikah atau bantu carikan jodohnya sambil doakan. Tapi ibu jangan fokus anak ibu belum nikah aja, Bu. Fokuslah, Bu, dengan walaupun dia belum nikah, dia udah mandiri kok. Dia nggak terlibat hutang kok. Dia nggak berzina kok. Banyak anak orang tak nikah berzina, tak nikah narkoba, tak nikah masuk penjara. Anak ibu kan baik-baik, semuanya berjilbab, nikmat banyak. Ya mereka patuh sama ibu. Banyak loh Bu nikmat ibu. Jangan fokus di anak yang tidak menikah aja. Ingat kelebihan dia sambil mencarikan jodohnya. Kayak gitu. Jadi jangan dibiasakan curhat-curhat dengan tetangga tuh membuat hati orang makin gemerusuk. Nah itulah kita meringankan kesulitan orang dengan melapangkan hatinya. Paham maksud ini? Anta ya tanda dia. Jadi jangan gemerusuk. Jadi sehingga kita itu meringankan dengan lisan. Ya kan, dengan lisan kita ringankan sehingga hatinya lapang. Ibu tahukah ketika kita menenangkan hati orang lain, Allah akan mendatangkan ketenangan bagi kita. Ketika kita meringankan kesusahan orang lain, Allah akan mudahkan kita di hari akhirat. Nah jadi inilah yang dimaksud dengan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita itu bercerita kepada orang-orang yang ahli zikri, yang bisa memberikan solusi. Ada orang suaminya selingkuh, lalu kemudian dia curhat ke ibu, suami aku selingkuh. Itulah laki-laki itu tak ada yang betul loh. Itu jangan-jangan dia punya anak 4 dia tuh. Walau kau cek dulu. Tak percaya aku dah muka-muka suamiku dari dulu kan dah aku bilang. Sebelum kau nikah udah aku larang. Ya Allah, ya Allah. Wah langsung. Misalnya seperti itu kan. Sebelum ku nikah kan biasanya kan kayak gitu seharian kan. Tahu saya, tahulah ini wajah-wajahnya enggak ya. Jadi kita malah bikin susah orang dengan lisan kita. Memudahkan, berikan cara, berikan solusi. Yang pertama Bu, ibu tenang dulu Bu. Ini saya banyak kasih contoh supaya paham. Ke depan kita bisa sedekah ilmu. Kan kita bisa masuk surga dengan ilmu kita, ya kan? Bu, suamiku selingkuh Bu, ketahuan Bu. Yang pertama Bu, pahami dulu itu adalah ujian. Ya, orang Bu banyak suaminya yang tak selingkuh tapi nggak ngasih nafkah. Tapi ibu selingkuh, nafkah. Misalnya nih pura-puranya nih, tayo tanda pula tuh kan. Nah, orang suaminya selingkuh tak punya anak. Orang suaminya selingkuh tapi rezekinya nggak lancar. Suaminya selingkuh, anaknya durhaka. Ibu kan suaminya ibu selingkuh. Cari kelebihan dia Bu. Harus kita pandai menenangkan hatinya dengan menunjukkan nikmat ke mukanya itu. Begitu cara orang curhat sama kita. Cari kelebihan orang itu, kita tunjukkan nikmat supaya otaknya tuh nggak pergi kepada ujian doang gitu loh. Paham maksudnya? Tunjukkan nikmat supaya dia sadar dengan nikmat Allah Azza wa Jalla. Nah, suami ibu selingkuh, oke? Pertama, udah boleh ibu observasi, boleh diselidiki karena udah ada fakta. Kalau udah ada fakta kan boleh diselidiki. Kalau nanti ibu tahu, maka ada cara pertama, ingatkan dulu suaminya dan berikan ancaman. Boleh memberikan ikop, bang, kalau abang ketahuan lagi dan dengan dia lagi, saya akan cari dia, misalnya gitu. Ternyata berbuat lagi, cari perempuan tuh, tapi jangan marah-marah. Kalau ibu marah-marah nanti perempuannya playing victim, dia ngadu ke suami ibu. Bang, suami abang tuh marah-marah sama aku bang. Istri abang. Ya kayak gitulah ya kan. Bang, istri abang tuh marah-marah sama aku bang. Suami yang tadi itu otaknya sudah ya, kebanyakan makan micin gitu kan, dia malah marahin istrinya, padahal dia yang salah gitu kan. Nah, setelah dia tak bisa juga, masih damai juga, masih suka juga, masih selingkuh juga, cari urat nadinya, urat nadi dari pelakor itu. Nah, ibu cuman, nah ya harus tahu lah, masa tahu lah saya lagi urat nadi pelakor. Urat nadi pelakor di mana? Itulah makanya ngopi itu, kalau ngopi itu cerita ya tengah-tengah cerita planet Mars. Urat nadi menyelesaikan problem dengan pelakor itu. Biasanya almost dari pelakor itu ada urat nadi yang dia takuti. Kalau dia bekerja yang dia takutannya. Itu kan cuman. Nah,
Kalau dia punya keluarga, yang dia takuti itu keluarganya. Kalau dia punya suami, yang dia takuti itu suaminya. Ibu pergi ke urat nadinya. Loh, saya buka aib Ustazah. Oh tidak, ini islah biar tidak ada kemaksiatan di dalamnya. Jangan anggu-anggu aja. Anggu-anggu aja, biar aja lah. Yang penting di luar dia suami siapapun terserah, di dalam dia suami aku aja lah. Nah, itu membiarkan dosa. Jadi seperti itu ya. Jadi nauzubillah ini bisa terjadi kepada siapapun. Tapi kalau ibu yang menjadi tempat curhat orang, ringankan kesusahannya, bimbing dia. Bukan itulah, memang laki-laki itu dari baik, mau ganti-ganti pun itu juga modelnya. Ah, itu ndak bisa. Paham saya ini? Nah, inilah yang kita maksud dengan meringankan beban kesusahan orang lain. Jadi kalau ada orang curhat mau menyampaikan, meringankan bebannya dengan cara lisan, tunjukkan nikmat. Ibu cari dulu nikmat dia, Bu. Apa nikmat yang Allah kasih sama dia? Tunjukkan ke muka dia dulu. Bu, saya kemarin dapat pertanyaan bagus ya di TikTok saya. Pertanyaan bagus. Saya jawab sama ibu-ibu. Pertanyaannya begini, Ustazah, hidup ini ujian nggak selesai-selesai katanya. Nah, coba ibu statementnya bagus sih. Karena jujur beliau mengatakan seperti itu. Nah, saya banyak belajar dari pertanyaan itu. Ustazah, ujian nggak selesai-selesai. Nah, kalau kita analisa, kita observasi, ada beberapa hal kenapa beliau bilang bahwa ujian nggak selesai-selesai. Yang pertama, bisa jadi sebenarnya ujian tuh banyak atau sedikit? Ujian banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Yang bilang banyak tunjuk tangan. Yang bilang banyak tunjuk tangan. Nggak berani tunjuk tangan. Ujian banyak atau sedikit? Banyak. Nah, saya pulang aja lah. Salah jawabannya. Ujian sedikit, Bu. Ujian sedikit. Ujian sedikit. Coba jawab saya. Ibu sekolah dulu 6 bulan, ujiannya berapa menit? Satu mata pelajaran 45 SKS, betul? Waktu ibu kuliah 45 menit, betul? Waktu ibu kuliah 6 bulan, ujiannya cuma 1 minggu, betul? Nikmat banyak, ujian sedikit. Selagi ibu dalam pikiran menganggap bahwa ujian banyak, inilah keriput terus nih wajahnya. Mindsetnya aja udah perlu di maintenance nih. Ya, nah inilah keriput-keriputnya. Udah lupa pula kaji, gitu ya. Jadi, itulah perlu diupdate lagi kan, Bu. Ujian tuh sedikit, Bu. Nikmat tuh banyak, Bu, demi Allah. Nah, kenapa kita itu keriput-keriput kening macam-macam muka-muka kita ini, ya kan? Karena kita mindsetnya ujian itu banyak. Demi Allah nggak mungkin ujian lebih banyak dibanding nikmat. Dan ujian itu sudahlah banyak ditakar lagi oleh Allah. Saya misalnya ngajar atau Bu Des ngajar. Pernah nggak kita itu ngasih soal yang belum kita ajarkan? Pernah nggak Bu Des? Wah, kena langsung pelanggaran. Panggil kepala sekolah. Lain yang kau ajarkan, lain yang kau ujikan. Kan gitu kan? Setiap dosen, mahasiswa, atau setiap guru, itu kalau dia ngasih ujian, selalu yang udah diajarkan. Betul? Sesuai levelnya. Sekarang saya tanya, bisa nggak ujian, sama nggak ujian anak SD dengan anak kuliah? Beda. Jadi ujian tuh sudahlah sedikit, jadwalnya sebentar, ditakar pula oleh Allah sesuai dengan wajah-wajah ibu-ibunya. Nah, yang di belakang tuh agak banyak ujian sedikit. Apa dalilnya? La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah takkan bebankan kita melainkan kita mampu memikulnya. Balik kepada yang tadi. Jadi ini cara biar nanti ibu bisa jelaskan ke orang. Kalau ada orang yang menganggap hidupnya susah, ibu jelaskanlah, kurangi kesusahannya supaya kita dimudahkan oleh Allah di surga. Gitu loh maksud saya. Jadi kalau ada orang yang menganggap ujian tuh banyak, observasi pertama saya adalah dia tidak bisa merasakan nikmat. Yang ada di kepalanya ujian aja. Dia lupa kalau gaji suaminya lancar. Dia lupa kalau anaknya soleh. Yang dia ingat ujian aja. Mertua yang bikin sakit hati, sepupu yang memfitnah, ya, adik ipar yang macam hantu modelnya. Itu aja yang ingat dia lagi kan. Nah, yang dia ingat itu saja. Dia tidak ingat nikmat, sehingga dia menganggap ujian tuh nggak selesai. Padahal dia lupa dengan nikmatnya. Maka ketika ada orang yang menganggap bahwa ujian tuh nggak selesai, ibu harus bisa cari nikmat yang Allah berikan kepada dia dan ibu gas sampaikan ke dia. Itu cara yang pertama. Oke?
Nah, yang kedua, saya khawatir sekali orang-orang yang merasa ujian selalu banyak. Yang kedua, pertama bisa jadi dia tidak bisa melihat ini orang-orang nih yang merasa ujian terus menerus padahal enggak ya. Nah, pertama dia tidak bisa menengok nikmat, yang dia lihat cuman ujian. Yang kedua adalah dia menganggap ujian kecil itu seperti ujian besar. Padahal ujiannya cuman tambah-tambah, dia kira itu logaritma dan trigonometri. Padahal ujiannya kecil, dia anggap besar. Apa yang selama ini kebanyakan manusia anggap besar, padahal dia adalah ujian kecil. Nah, ibu kan udah lebih lama hidup nih dibanding saya. Kalau saya pelajari, ujian yang kecil tapi dianggap besar oleh manusia adalah diribahin dan difitnahin. Ribah itu ujian paling kecil. Kalau ibu diribahin dan difitnahin, itu ujian kecil saja. Kenapa berani saya bilang kecil? Karena ujian ribah dan difitnah dan dizolimin orang itu ibarat sakit flu. Semua orang pernah merasakan itu, betul? Ada nggak yang di sini lepas dari gibah? Nggak ada. Korban semua ini, gitu kan? Nah, itu kecil. Yang dia anggap besar, yang dia bikin pusing. Nauzubillah. Dan yang ketiga, kenapa kita menganggap orang itu menganggap ujian itu besar? Karena dia fokus kepada ujiannya, dia tidak fokus kepada jalan keluarnya. Nauzubillah. Jadi fokuslah kepada jalan keluar. Jangan lama-lama pusing, menung-menung, nggak jelas lah hidup nih. Jangan. Langsung keep moving. Suami di PHK, anak di PHK, jangan biarkan dia nangis, lengketkan laptop ke mukanya, suruh buat lamaran kerja. Sampai 50 biji. Besok suruh antarkan lamaran. Nggak sempat tuh dia nangis. Ini di PHK nangis dulu 3 bulan. Saya jangan coba-coba curhat ke saya. Nel, aku di PHK, duduk tuh di ruanganku. Ngapa? Buka komputer, aku curhat dulu. Nggak ada. Udah di PHK udah kayak mana? Apapun masalahmu itu masa lalumu udah. Kamu udah di PHK sekarang, buka laptop, ketik surat lamaran. Kemana? Bidangmu apa? Oh, bidangku karyawan. Lamar ke 50 perusahaan di Indonesia. Itu terjadi. Saya suruh catat lamaran sambil nangis-nangis. Saya biarin, saya ngopi aja. Setelah itu udah print. Oh, print. Udah di print dah. Besok antarkan. Kirim ke pos semua. Tak sempat si kawan itu menangis. Baru seminggu udah dapat kerjaan. Bayangkan kalau kamu nangis 3 bulan. Kalau bahasa kampung saya, no time for that. Kan ikut pulo ya kan. Nah, ini rimbo panjang soalnya. Dia apa? Oh, di kandang rimbo soalnya ya kan. No time for that for man. Kode gitu. Nah, jadi kan kayak gitu ya kan. Jadi ringankan kesusahan orang itu ya. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, makna dari hadis yang kedua adalah ringankan beban hutang orang lain. Nah, ini agak sulit nih. Ini banyak yang protes kalau saya sampaikan ini nih. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ringankan beban orang yang terlilit hutang. Ikhlaskan gitu. Nah, ikhlaskan gitu, rapat gigi jadinya ya kan. Nah, jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ada masih ingat nggak pilihan kita menghutangkan uang kepada orang? Pilihan yang pertama adalah hutangkan uang kepada orang saat kita siap uang tuh hilang. Ini hal penting ini. Nel, iya, pinjam duit berapa? 1 juta. Oh, cek dulu kondisi iman saat itu. Banyak pun duit, iman tak siap tak bisa. Sedikit duit, iman siap bisa. Oh, dari wajah-wajahnya nih, kalau saya tagih dia masuk lubang WC nih. Kira-kira saya bisa nggak ya meringankan beban hutangnya? Kira-kira saya siap nggak ya kehilangan uang 1 juta? Nel, pinjam uang 1 juta. Siap nggak sih saya kehilangan uang 1 juta? Kalau siap, pinjamkan. Suatu ketika kita main ke rumahnya, dia meloncat naik pagar rumahnya. Dia masuk di atas genteng. Dia sembunyi entah kemana-mana. Maka kita udah ikhlas, kita udah siap. Kita nggak apa-apa. Kita cuman kehilangan uang, kita tidak kehilangan kawan. Nah, kalau yang kedua, kita pinjamkan uang kepada orang saat kita
tidak siap, uang tuh hilang, maka anjuran berarti kan dipinjamkan 1 juta, kita nggak siap, uang tuh hilang, anjurannya apa? Anjurannya tetap usahakan mengikhlaskan. Kalau tidak bisa mengikhlaskan nggak apa-apa, tapi ini semacam anjuran dalam hadis ini, ringankanlah orang yang berhutang. Nah, cara meringankan orang yang berhutang tidak harus dia menghutang kepada kita. Dia punya hutang kepada yang lain, maka kita boleh memberikan zakat kita kepada dia. Bu, boleh zakat kepada orang yang berhutang? Boleh. Orang yang berhutang itu boleh kita berzakat sama dia. Nauzubillah, misalnya contoh aja, kalian ini punya utang sama orang, ya. Saya misalnya mencari orang miskin susah, mencari amil susah, mau ke Basnas nggak sempat nih pura-puranya nih, maka saya zakat ke Kak Leni karena Kak Leni adalah orang yang berhutang. Itu boleh. Jadi meringankan beban hutang orang boleh dengan zakat. Zakat nggak boleh ke anak yatim, zakat nggak boleh ke anak kandung, zakat nggak boleh ke orang tua, tapi zakat boleh ke fakir, orang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya, dan kemudian kepada orang yang berhutang. Jadi cara kita meringankan beban hutang orang lain dalam hadis ini, pertama, ikhlaskan orang yang berhutang kepada kita kalau kita sanggup. Yang kedua, keluarkan zakat untuk orang yang berhutang sama kita, atau kita bisa memberikan sedekah kepada dia. Nah, itu meringankan beban hutang orang lain. Insya Allah kalau kita sedekah dan meringankan beban hutang. Jadi konsep sedekah tuh gini, Bu. Kita kan sedekah nih sama orang gitu ya. Konsep sedekah itu pahalanya kita rasakan di dunia dan di akhirat loh, Bu. Jadi sedekah yang kita keluarkan tuh bukan untuk orang itu loh, Bu. Yang untuk orang itu cuma uangnya, Bu. Tapi fadilahnya kita dapat. Nah, apa fadilah sedekah? Jangka pendek, jangka panjang, atau sedekah subuh, itu luar biasa, Bu. Yang pertama, as-sadaqatu tamna'umi tatassu. Sedekah itu menghindarkan kita dari kematian yang buruk. Jadi orang-orang kita mau mati dalam keadaan buruk, kita terlindung. Sakaratul maut kita baik. Kemudian yang kedua, nanti di padang mahsyar kita akan dihakimi, kita akan diminta pertanggungjawaban. Maka di padang mahsyar sedekah kita bisa membantu kita. Apa yang dibantu oleh sedekah kita? Azillu yaumal qiyamah as-sadaqah. Bahwa yang meringankan kita di hari kiamat adalah sedekah kita. Walaupun jumlahnya sedikit tapi ikhlas akan menolong kita. Uangnya memang larinya ke orang itu, tapi fadilahnya larinya ke kita. Makanya dalam dalil, ketika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian tidak berbuat baik kepada orang, kalian berbuat baik kepada diri kalian sendiri. Itu manfaat di akhirat. Manfaat di dunia apa? Manfaat di dunia satu, apa manfaat sedekah? Allah akan ganti berkali-kali lipat. Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sekali kita bersedekah, Allah akan balas 700 kali lipat. Tidak pernah kita dengar orang yang sedekah miskin, orang yang sedekah bangkrut tuh nggak pernah. Yang sering kita dengar orang yang pelit, bakhil, nggak pernah sholat tapi bangkrut, masuk penjara, itu ada. Itu kan istidraj. Tapi orang sedekah tidak ada. Nasibnya baik insya Allah, ya. Nah, itu meringankan sedekah. Kemudian selanjutnya apa? Dengan sedekah kita menjadi hidup berkah. Hidup kita senang. Yang sering saya sampaikan kepada ibu-ibu belakangan apa? Pernah nggak kita merasa pakaian kita banyak, tapi kita tidak bisa merasa pakaian itu cantik? Pakaian 3 lemari, kita pakai warna hijau, nggak cantik do, taruh lagi. Pakai warna ungu, ini nggak cantik do, taruh lagi. Pakai warna pink, nggak lama pinggangnya do, taruh lagi. Pakai warna hitam, jelek yang ini ya, taruh lagi. Pakai warna abu-abu, tua kali modelnya, menolak tua aku, taruh lagi. Padahal yang beli tadi kita, tapi kita tidak bisa merasakan indahnya dan nikmatnya pakaian itu. Nah, itu ciri diangkatnya berkah. Nauzubillah. Ya kan, nauzubillah. Maka harus sampai Nurul Mawaddah pakai sampai pada level apapun yang dipakai suka, apapun yang dikasih orang suka, apapun tas yang ada di rumah suka. Pakailah bergantian biar tidak mubazir. Oke?
Tuh, berkah kita kalau kita sedekah. Mana bahagia kita? Apa yang kita tengok ada yang bagus, rumah kita enggak bagus. Wah, nggak enak banget hidup. Oke, nomor 2. Nomor 1 apa tadi? Meringankan kesusahan orang. Yang kedua, meringankan beban hutang orang. Yang ketiga, dalam hadis ini bahwa siapa, nanti bisa dibuka hadisnya, panjang bahasa Arabnya, siapa yang menutup aib orang di dunia, Allah akan tutup aibnya di akhirat. Saya ulang, siapa yang nutup aibnya di dunia, Allah akan tutup aibnya di akhirat. Bu, dah macam anak sekolah pakai meja menulis ya. Persis ya, kayak mahasiswa ya. Nah, jadi siapa yang membuka aibnya, siapa yang menutup aib manusia di dunia, Allah akan menutup aibnya di akhirat. Pernah nggak dengar ceramah Ustadz? Apapun yang kita lakukan di dunia akan dinampakkan di akhirat. Pernah dengar? Wah, kalau waktu kita kecil-kecil dulu suka ngomong gini mak kita, kau mencuri di dunia nanti ada layar tancap. Dulu kan layar tancap tuh kan, mak saya suka ngomong gitu kan. Dulu waktu saya kecil-kecil ada layar tancap. Kalau kamu nyuri nak, nanti ada layar tancap di akhirat, engkau akan diperlihatkan di layar tancap itu kalau kau nyuri. Ketakutan lah saya, pengen nyuri permen tidak jadi ya kan. Jadi ditampakkan. Nah, semua dosa-dosa kita di dunia Allah akan buka aib di akhirat, mengerikan. Maka cara supaya Allah tutup aib kita di akhirat. Sekarang saya tanya, semua kita punya aib? Ya jelas punya. Al insan fi mahallil khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Tidak ada manusia yang tidak punya aib. Tapi kalau kita buka aib orang di dunia, Allah akan bukakan aibnya di akhirat. Siapa yang tutup aib kawan di dunia, Allah akan buka, Allah akan tutup aibnya di akhirat. Makanya jangan banyak klarifikasi membela diri, karena dengan membela diri kita membuka aib orang lain. Nauzubillah. Saya ambil contoh. Bu Des berkawan dengan Kak Leni, nauzubillah. Mereka berpura-puranya menceritakan saya, nauzubillah. Cerita jelek tentang saya, cerita jelek tentang saya. Rupanya jeleknya Bu Des ini ada di tangan saya ini. Ini yang banyak terjadi di masyarakat. Mau usia 50-an, 60-an, 70-an sama semua. Nggak ada cerita kayak gini lagi. Nurul Mawadah tak boleh. Ini udah di luar kepala saya, karena saya ini tempat curhat banyak orang, ya, terutama sebelum saya masuk ke online, ya kan. Ini cerita nih tentang saya berdua nih, pura-puranya. Kartu asnya Bu Des di tangan saya. Oke? Apa yang saya lakukan adalah saya mengklarifikasi kepada Kak Leni supaya Kak Leni suka sama saya dan berpihak kepada saya. Iya kan? Kak Leni, Kak Leni, apa saja. Bu Des itu enggak betul tuh Kak. Aku sebenarnya enggak gitu loh Kak. Dia loh Kak yang gina ginu. Saya buka aibnya. Iya kan? Langsung kali ini panyang. Yang mana yang betul kok, ya kan? Yang mana yang betul ini, gitu kan? Nah akhirnya apa? Saya buka nih aib kali ini. Rupa-rupanya ibu nih satu meja nih percayanya sama Bu Des yang sudah buka aib saya. Saya duduk di situ ngopi saya. Ini ya, aku nggak kayak gitu loh, Bu Des loh yang kayak gitu. Saya sedang ngapain? Jawab. Saya sedang ngapain? Saya sedang klarifikasi tapi dengan membuka aib orang lain. Paham saya nih? Nggak boleh itu. Dah, jadi klarifikasilah pada hal yang penting saja, bukan pada hal-hal yang nggak penting. Nggak semua orang perlu suka dengan kita, karena nggak semua orang juga penting bagi kita. Ya, apakah ibu percaya dengan klarifikasi saya? Belum tentu. Kalau ibu memang nggak suka, ibu nggak akan percaya. Kalau ibu suka, ibu percaya. Jadi hati-hati, setan itu nyata. Setan itu nyata. Maka kita boleh buka aib orang di mana? Di pengadilan. Di pengadilan agama, di pengadilan negeri, di hukum perdata, di hukum pidana. Itu tentu harus buka aib, karena mencari mana benar, mana salah. Kalau tadi itu apa? Mencari yang salah. Mau hidup kayak gini, kalau ada teman-teman yang masih kita suka hidup dengan kayak gini, jangan lagi dekat sama orang itu. Atau kita boleh buka aib anak kita di hadapan gurunya, boleh buka aib anak kita di hadapan ustadznya untuk cari solusi, boleh buka aib kawan di hadapan ustadz untuk mencari solusi. Seperti itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oke? Dah. Nah, jadi nanti kalau ada ibu masalah dengan kawan, ada kawan bilang ibu gimana-gimana, Bu kamu kok nggak ngomong? Iya, aku kalau ngomong aku buka aib orang, lebih baik nggak usah ngomong, nggak penting. Oke? Dah.
Kok diam aja? Udah, nomor selanjutnya. Nomor lagi, Bu? Catatan. Nomor berapa lagi? Nomor 4. Oke, angguk-angguk aja. Catatan ya. Nomor 4. Dalam hadis itu dilanjutkan dia ada 5 ya. Nomor 4 adalah mansalaka, bahasa Indonesianya gini. Dan siapa yang memudahkan langkahnya menuju ilmu, menuntut ilmu, maka Allah mudahkan langkahnya menuju surga. Coba nomor 1 apa tadi? Siapa yang nolong orang lain? Nomor 1 dulu. Nomor 1, siapa yang meringankan kesusahan, Allah akan meringankan kesusahan di akhirat. Nomor 2, yang meringankan hutang orang lain. Yang ketiga, menutup aib kawan, Allah akan tutup aib di akhirat. Kemudian yang keempat, yang ini sering saya baca, man salaka tariqan yaltamisu fihi. Jadi siapa yang memudahkan langkahnya menuju masjid di dunia, ya kan? Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Surga itu kan susah. Ada jembatan Shiratal Mustaqim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang memudahkan langkah kakinya menuju menuntut ilmu, walaupun di kandang rimbo sambil berfoto, ya kan? Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Masya Allah, gitu ya. Nah, ini luar biasa. Maka siapa-siapa ibu yang rajin pengajian, yang rajin ke masjid, ya, ngerti atau nggak paham ceramah ustadznya, pokoknya ibu belajar aja pelan-pelan, karena kita tidak tahu dari statement, dari kata-kata yang mana kita akan mendapatkan hidayah, ya kan? Dengarkan yang baik-baik, ya, kita nggak tahu kalimat mana yang nyangkut di pikiran kita, ya, Allah akan mudahkan langkah kita menuju surga, ya. Nah, jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ini dia ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Maka tadi kalau Bu Des bilang ada jemaah nih yang datang seminggu 4 kali pengajian, itu Masya Allah. Makanya saya sering bilang, ibu-ibu yang udah usia maghrib menjelang isya, ya, jahat saja, jahat katanya. Iya, enggak. Oh, asar. Yang di belakang udah tahajud ya. Oh, asar ya, oke. Jahat Ustazah nih. Saking nggak maunya dibilang maghrib. Oke. Ibu-ibu, ya, kemana kita mau belajar lagi, betul? Kalau macam saya malas datang dalam majelis taklim, saya masih bisa belajar lagi, masih bisa kuliah lagi. Mau saya ambil S3 lagi, mau saya ambil S2 lagi, apa susah? Mata masih nangkep, otak masih oke, tenaga masih oke. Walaupun lutut udah agak lain sedikit. Iya kan? Nah, saya masih bisa belajar, masih bisa baca, masih bisa saya ngetik, masih bisa. Nah, tapi kalau macam ibu-ibu mau belajar di mana lagi, Bu? Kuliah, Bu. Otak kaji bangku tuh, Bu. Emang aku. Saya tidak terbayang nih kalau kuliah ya. Kuliah tak susah ya, bisa. Tapi gimana coba ngerjain skripsi, menengok huruf itu nampak lagi, iya kan? Duduk lama sakit pinggang, tegak lama sakit kaki, bawa baring tak kalau buluh, ya kan? Alahnya yang dipikirkan, iya kan? Setiap pagi aja pusing mau masak apa, bahan mahal. Curhat. Iya kan? Itulah ngerjain makalah, itu pula mau kuliah. Maka tempat ibu menuntut ilmu itulah dalam majelis-majelis taklim. Pindah majelis taklim kemana-mana. Majelis taklim kan enak, tak paham anggu-anggu ya. Iya kan, angguk-angguk sedikit. Nah, ketemu kawan-kawan, healing, ya kan? Foto-foto, tekan-tekan sedikit, apa-apa. Jadi rajin-rajin, Masya Allah ya. Beda. Ibu, saya mau nanya ibu jujur aja. Kan udah ngaji lama, betul? Beda nggak sebelum ngaji dengan setelah ngaji? Oh, jelas beda. Beda. Lebih sabar, ya kan? Lebih sabar, lebih slow down, lebih dikontrol. Jangan kapan teringat situ terucap. Jelek di dalam, tak enak, tetap baik keluar.
keluar rumah udah nutup aurat. Iya, jemur kain yang belum. Jemur kain yang udah kayak gitu kan. Beda ya, beda itu janji Allah ya. Hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama orang ngerti dengan orang nggak ngerti. Makanya saya sering minta jemaah banyak mengalah. Kenapa? Karena jemaah udah ngerti. Ustazah saya nggak disapa sama kakak saya, kita yang nyapa. Ustazah saya kakak adik saya nggak pernah mau ke rumah saya, kita ke rumahnya. Saya terus yang disuruh ngalah karena kita ngerti. Karena kita punya ilmu. Biar saya di keluarga pun digitukan sama mak saya. Banyak ngalah. Kenapa saya terus yang ngalah mak? Saya kan anak paling kecil. Karena kamu ada ilmunya. Kan begitu. Jadi ibu harus banyak ngalah. Ya apapun yang terjadi ngalah. Bukan karena orang itu benar. Tapi apa? Karena kita lebih berilmu dibanding mereka. Lebih sabar, lebih tenang, lebih slow down, lebih anteng, istighfar banyak-banyak. Oke? Nah itulah keutamaan orang nuntut ilmu. Masya Allah. Beda dia, softwarenya udah beda, aplikasinya udah beda. Walaupun bentuknya Nokia 3315, tapi aplikasinya udah beda ya kan. Nah kayak gitu kan. Nah jadi dia beda. Nah tapi tahan banting tiba-tiba anti air ya, minta ampun ya kan. Dia beda, dia enggak mungkin. Makanya itu saya sering bilang kepada jemaah, kita baik-baik ke depan supaya kita insya Allah lebih baik. Insya Allah Bu, sakit yang disampaikan oleh ustadz-ustazahnya, berat amal yang kita lakukan dalam ibadah, berat kita mengalah dan memaafkan kesalahan, berat kita minta maaf kalau kita salah, berat menghadapi orang yang dendam, berat menghadapi hati yang iri. Kan kadang-kadang ada iri dan kita ingin berubah biar nggak iri lagi, biar nggak dengki lagi, biar nggak hasad lagi. Insya Allah akan kita lakukan, akan kita rasakan belakangan. Insya Allah belakangan akan terasa manfaat. Ketika hidayah itu turun, tak setahun, tak 2 tahun, tak 3 tahun, manfaatnya akan kita rasakan. Bahwa ternyata ketika kita hidup lebih baik, kita lebih tenang, lebih normal, ibadahnya lebih slow down. Apalagi kalau kita udah ngerti cara ilmu tawakal, ilmu sabar, kita ngerti kapan saat harus mengalah, kapan saat kita tak boleh marah, nggak semua hal harus kita pikirkan. Insya Allah kita semakin sehat jasmani rohani. Amin. Allahumma amin. Terakhir saya tak bisa sampaikan karena terlalu panjang Bu. Hadis yang dalam satu hadis itu panjang, tapi kita sambung nanti bulan depan ya. Nah, hadis nomor 36 itu panjang, yang terakhir itu tentang keutamaan membaca Al-Quran. Illa alaihi musakinah wa yasitahur rahmah wa haqqahul malaikah wa dzakarullah man indahu. Ingatkan nanti saya melanjutkan hadis ini di bulan berikutnya insya Allah. Nah, hadis ini udah pernah saya sampaikan tentang keutamaan membaca Al-Quran, tapi kita ulang lagi, masih hadis terpotong nomor 36. Kenapa cukup sekian? Pertama, penjelasannya cukup panjang. Yang kedua, yang 4 ini aja udah pening kita mengamalkannya ya kan. Nah yuk kita simpulkan. Yang pertama, nyontek sikit. Nah, siapa yang meringankan kesusahan orang, Allah akan meringankan kesusahannya. Hati-hati orang curhat, ringankan. Yang kedua, siapa yang meringankan hutang, Allah akan dapatkan banyak pahala. Yang ketiga, siapa yang nutup aib kawan, Allah akan tutup aibnya di akhirat. Yang keempat, siapa yang memudahkan langkahnya menuju ilmu, Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah pengajian yang disampaikan oleh Ustazah Nela tadi, supaya Santai punya siapa? Lupa saya apa yang saya sampaikan. dapat kita amalkan dan ambil kesimpulannya. Sebelum kita tutup pengajian kita, lebih baik kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Eni. Kepada Ibu Eni kami silakan. Matahari karena ya. على هذه النية نستغفر العظيم نستغفر العظيم نستغفر العظيم قراءة الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadina wa ziyaratan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut.